Halo, selamat siang anak-anak semua. Jumpa lagi di acara PA Anak Geri Bandung. Dan hari ini kita sama-sama mau melanjutkan seri eksposisi Kitab Matius dengan judul apa? Yesus dan Beelzebul. Apa sih Beelzebul? Nah, nanti kita mau sama-sama belajar ya hari ini, membahas sama-sama tentang firman Tuhan ini lebih dalam lagi. Sebelumnya, kita mau sama-sama latih lagu yang akan kita nyanyikan hari ini dengan judul Hidupku Bukannya Aku Lagi. Kita coba nyanyikan lagu ini 2 kali. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Sekali lagi. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Ya, lagu ini berkata hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus ada dalamku. Maksudnya apa? Hidup kita ini sejak kita menjadi milik Tuhan, sejak kita menjadi anak-anaknya Tuhan, bukan lagi hidup punya diri kita sendiri. Tapi hidup kita, tubuh kita, waktu kita, semua adalah milik Tuhan Yesus. Sehingga apa yang kita kerjakan itu harus sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ya, hidup kita seharusnya hidup berjalan meneladani apa yang Yesus lakukan. Karena dia adalah guru kita, kita pengikutnya. Dia adalah Tuhan kita, juru selamat kita. Aku adalah miliknya. Karena itu hidupku milik Tuhan, bukan milik aku lagi. Mari kita sama-sama berdiam diri sejenak, mau mempersiapkan hati kita, bersaat teduh sejenak supaya waktu nanti mendengarkan firman Tuhan, waktu nanti memuji Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh siap, mau memuji dan mau belajar firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdiam diri. Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kami boleh diberikan kekuatan, diberikan kesempatan untuk kami boleh sama-sama memuji Tuhan dan juga belajar dari firman Tuhan. Kami mau belajar hari ini dari satu kitab Injil, kitab Matius. Tuhan tolong supaya kami boleh menikmati kelimpahan firman Tuhan. Kami boleh diberikan hati yang haus dan lapar, mau tahu, mau belajar isi hati Tuhan. Dan tolong waktu Tuhan membukakan pada kami, berikan hati yang lembut untuk mau diajar. Waktu kami berdosa, kami dengan segera boleh datang kepada Tuhan, meminta pengampunan Tuhan. Engkau yang memberikan kekuatan, memberikan kuasa, sehingga kami boleh memilih apa yang benar, apa yang menyenangkan hati Tuhan. Tolong seperti lagu yang kami nyanyikan, kami boleh menghidupinya, bahwa hidup kami adalah milik Tuhan, bukan milik kami. Sehingga apa yang menjadi tujuan hidup kami, apa yang kami kerjakan, itu semua kami mau lakukan, mau sesuaikan dengan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Bukan menyenangkan orang lain, bukan menyenangkan diri sendiri, bukan hanya berfokus aku dan aku semata.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, mari kita sama-sama memuji Tuhan. Hidupku bukannya aku lagi. Kita nyanyikan 2 kali. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Mari kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan hari ini. Selamat siang anak-anak, bersyukur kita bisa kembali bertemu dalam PA Anak hari ini. Sebelum belajar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Tuhan, kami bersyukur untuk Tuhan yang terus-menerus memberikan kepada kami firman Tuhan. Dan saat ini kami akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong kami agar hati dan pikiran kami sungguh ditundukkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kami menjadi anak-anak yang taat, kami menjadi anak-anak yang mencintai Tuhan. Dan kiranya Tuhan yang menolong Pak Hendra yang akan menyampaikan firman Tuhan. Agar dengan segala kekurangan yang ada, Tuhan berbelas kasihan mau memakai Pak Hendra untuk menyampaikan isi hati Tuhan yang paling dalam kepada kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak sekalian, kita akan kembali melanjutkan eksposisi dari Matius 12. Beberapa minggu lalu ya, kita belajar bahwa Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat. Khususnya di Matius 12 ini, Tuhan Yesus benar-benar menyatakan diri sebagai Tuhan atas hari Sabat. Tuhan Yesus memberikan pemahaman kepada semua orang bahwa berbuat baik pada hari Sabat adalah hal yang tidak dilarang. Bahkan berbuat baik pada hari Sabat adalah hal yang sangat berkenan di hati Tuhan. Dan minggu lalu kita belajar bahwa kehadiran dan pelayanan Tuhan Yesus adalah penggenapan dari firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Jadi sudah seharusnya orang-orang yang melihat Tuhan Yesus, menyaksikan kuasa Tuhan Yesus, mereka menyadari bahwa Tuhan Yesus adalah Sang Mesias yang dijanjikan itu. Dan saat ini kita akan lanjut melakukan pendalaman Alkitab kita dari Matius 12 ayat 22 sampai 37 yang membahas tentang bagaimana para Farisi melawan Tuhan Yesus dengan mencoba memfitnah Tuhan Yesus. Ya. Judul perikopnya Yesus dan Beelzebul. Ya, mari kita baca bersama-sama. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya. Sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekian orang banyak itu katanya. Ia ini agaknya anak Daud. Tapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Jadi aku mengusir setan. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya?
Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu? Sesudah diikatnya barulah dapat ia merampok rumah itu. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaraannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaraannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi anak-anak, di ayat 22 dan 23 tadi yang kita baca diceritakan bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan orang bisu, ya, atau buta. Karena kerasukan setan. Ini menyebabkan banyak orang mulai menduga bahwa Tuhan Yesus ini adalah Mesias, ya. Jadi anak Daud ini adalah salah satu titel yang diberikan kepada Sang Mesias yang dinanti-nantikan oleh orang-orang Israel ini. Dari mana mereka bisa menduga hal seperti itu, anak-anak? Karena mereka tahu dari kitab suci mereka. Ya, mereka adalah orang-orang yang dari kecil belajar kebenaran firman Tuhan. Mereka ketika usia 12 tahun, ya, orang-orang Yahudi itu mengalami sebuah ritual yang dinamakan bar mitzvah. Nah, ketika mereka di bar mitzvah, mereka sudah sangat siap, mereka sudah sangat menguasai semua ajaran-ajaran kitab suci orang Yahudi saat itu. Mereka betul-betul dianggap orang yang dewasa. Nah, kalau kita harus betul-betul mau sendiri ya anak-anak, ya, kita sebut diri kita sebagai Kristen, pengikut Kristus. Tapi sekarang pertanyaannya gini, sejauh mana sih kita yang muda ini sudah betul-betul menguasai kebenaran firman Tuhan? Misalnya ya, ketika nanti usia 12 tahun, atau mungkin ada yang sudah 12 tahun, sudah gak sih kita betul-betul memahami semua kebenaran firman Tuhan ini? Ya, nah kita harus betul-betul koreksi diri anak-anak. Nah, jadi dari mana mereka bisa menduga bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias gitu ya? Mereka tahu dari kitab suci. Ya, di dalam Yesaya 35 ayat 5 sampai 6 dikatakan bahwa Mesias akan melakukan hal-hal itu. Ya, Bapak akan bacakan. Yesaya 35 ayat 5 sampai 6. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan, ya. Jadi ada mata orang buta yang dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Ya. Jadi anak-anak, apa yang dilakukan Tuhan Yesus itu bukan sesuatu yang tiba-tiba Tuhan Yesus pengen aja begitu, enggak, ya. Jadi Tuhan Yesus saat itu sedang menggenapi apa yang dinubuatkan oleh Yesaya. Beratus-ratus tahun sebelumnya dinubuatkan oleh Yesaya dan digenapi oleh Tuhan Yesus. Jadi di sini kita melihat bahwa betapa besar keuntungan orang yang mengerti kitab suci atau mengerti firman Tuhan. Ya, ketika mereka melihat Tuhan Yesus, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, mereka langsung tahu, mereka langsung bisa menilai berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Wah, jangan-jangan Yesus ini adalah Mesias. Karena itu anak-anak, kita harus rajin dan tekun dalam belajar kitab suci. Karena apa? Ketika kita melihat sesuatu, ya, ketika kita melihat
sebuah fenomena gitu ya. Apa yang terjadi di lingkungan sekitar kita, apa yang terjadi di keluarga kita, apa yang terjadi di sekolah, kita bisa langsung tahu apa yang sedang dikerjakan Tuhan. Apa yang harus kita katakan, bagaimana kita merespon. Itu semua bisa kita lakukan dengan baik kalau kita betul-betul memahami firman Tuhan. Jadi sekarang pertanyaannya anak-anak rajin belajar firman Tuhan enggak? Jangan cuma hari Sabtu ikut PA anak, terus baru belajar firman Tuhan. Tapi setiap hari bagaimana? Ya, kita jangan jadi anak yang saya udah dengar firman Tuhan yang itu, bosan aku nggak mau belajar lagi. Nggak bisa begitu anak-anak. Sekali lagi ya Bapak kasih tahu, kalau anak-anak yang belajar firman Tuhan sungguh-sungguh, dia hatinya tidak akan jadi sombong. Dia akan jadi orang yang betul-betul tahu bahwa ternyata kebenaran firman Tuhan itu begitu kaya ya. Saya harusnya belajar terus. Anak Tuhan yang sungguh-sungguh belajar kebenaran firman Tuhan, dia akan terus-menerus rindu kebenaran firman Tuhan. Dia akan haus terus-menerus. Dia tidak akan jadi orang yang sombong. Ya. Nah, jadi ketika orang-orang awam itu melihat bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang bisu dan buta, orang-orang langsung tahu. Ya, mereka menduga bahwa jangan-jangan Tuhan Yesus ini adalah Mesias yang dijanjikan itu. Tapi apa yang terjadi anak-anak? Orang Farisi berbeda. Mereka menuduh Tuhan Yesus yang enggak. Mereka ini adalah orang-orang yang belajar firman Tuhan. Tetapi tidak punya hati yang mau dikoreksi. Mereka tidak punya hati yang mau taat akan kebenaran firman Tuhan. Jadi jelas mereka tidak akan makin cinta Tuhan. Mereka akan jadi makin sombong. Ya, dan mereka akan melawan Tuhan. Jadi mereka belajar firman Tuhan supaya apa? Supaya orang menghormati dia. Nih saya adalah orang yang belajar firman Tuhan. Jadi kamu harus taat sama saya. Nah ini berbahaya anak-anak. Jadi kita juga gak boleh ya belajar firman Tuhan supaya orang-orang di sekitar kita puji-puji kita. Gak boleh. Kita belajar firman Tuhan untuk apa? Untuk bisa koreksi diri. Untuk taat sama Tuhan. Untuk hidup mencintai Tuhan ya. Bukan untuk dipuji-puji. Jadi kita lihat di sini orang-orang Farisi. Mereka dari awal membenci Tuhan Yesus. Karena apa anak-anak? Karena pengajaran Tuhan Yesus dengan jelas menegur kemunafikan mereka. Di depan orang banyak mereka kelihatan begitu baik. Mereka kelihatan begitu taat. Tetapi ternyata di belakang apa yang terjadi? Mereka sibuk mencari kekuasaan. Sibuk mencari uang. Sebagian besar malah mereka sibuk mencari nama. Mereka pengen orang-orang di sekitar mereka menghormati mereka. Nah ini adalah hidup yang munafik. Mereka belajar firman Tuhan bukan untuk kenal Tuhan. Untuk makin cinta Tuhan. Enggak. Tapi supaya dihormati orang-orang. Dan sebaliknya orang-orang begitu kagum pada Tuhan Yesus saat itu. Karena apa anak-anak? Karena tidak hanya Tuhan Yesus ya dapat melakukan mujizat yang begitu hebat, tetapi Tuhan Yesus memiliki pengajaran yang sangat berkuasa. Ya, pengajaran Tuhan Yesus begitu hebat, mengandung kebenaran yang begitu hebat, yang begitu sejati. Seperti misalnya anak-anak kalau kita baca di Matius 7 ayat 28 sampai 29. Setelah Tuhan Yesus memberikan pengajaran yang paling indah di dunia. Yaitu apa anak-anak? Anak-anak tahu? Khotbah di bukit ya. Orang-orang begitu kagum dan langsung membandingkan pengajaran Tuhan Yesus dengan para ahli Taurat. Ya, Matius menulis demikian ya. Pada Matius 7 ayat 28 sampai 29 Bapak akan bacakan. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Ya, jadi anak-anak mereka melihat bahwa Tuhan Yesus adalah orang yang betul-betul punya kuasa. Pengajarannya begitu melimpah, begitu dalam, begitu kaya. Berbeda dengan orang-orang Farisi ini. Ya. Jadi orang Farisi ini melihat bahwa orang-orang banyak mulai mengagumi Tuhan Yesus. Mulai meninggalkan mereka. Membandingkan Tuhan Yesus dengan mereka. Jelas orang-orang banyak itu lebih suka kepada Tuhan Yesus dibandingkan dengan orang-orang Farisi ini. Jadi tuduhan orang Farisi bahwa dengan Beelzebul penghulu setan Tuhan Yesus mengusir setan. Ini jelas keluar dari hati orang Farisi yang iri. Ya. Nanti puncaknya anak-anak ketika mereka menyerahkan Tuhan Yesus untuk diadili ya.
di hadapan Pontius Pilatus. Karena apa? Karena memang mereka sudah dengki dari awalnya. Ya, sebagaimana tercatat dalam Matius 27 ayat 18. Ya, Bapak bacakan. Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Jadi Tuhan Yesus diserahkan untuk diadili karena apa, anak-anak? Karena mereka dengki. Bukan karena Tuhan Yesus melakukan kesalahan. Ya murni karena mereka tidak suka pada Tuhan Yesus. Karena iri, ya. Jadi orang-orang Farisi ini takut orang banyak itu tidak mengikuti mereka lagi. Ya. Alangkah berbeda dengan Yohanes Pembaptis ya anak-anak ya. Kalau kita baca dalam Yohanes 3 ayat 26 sampai 30 diceritakan bahwa Yohanes Pembaptis saat itu tidak iri ketika banyak orang akhirnya lebih suka sama Tuhan Yesus. Lebih banyak yang mengikut Tuhan Yesus. Ya. Yohanes Pembaptis bahkan sangat senang ketika banyak pengikutnya mengenal Tuhan Yesus. Dan dia sangat bersuka cita melihat pelayanan Tuhan Yesus makin berkembang, makin besar. Nah, itu anak-anak ya, kita juga jadi orang Kristen harusnya tidak boleh ketika misalnya melayani Tuhan, ya, ada orang yang tidak misalnya mengucapkan, oh kamu hebat ya, kamu keren ya. Kita tidak menjadi orang yang sakit hati. Karena apa anak-anak? Setiap pelayanan kita harusnya kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Biarlah nama Tuhan Yesus yang ditinggikan. Bukan kita. Jadi kita harus hati-hati anak-anak. Tidak boleh kita melayani Tuhan untuk apa? Untuk cari kehormatan. Enggak. Karena sekali lagi kita bisa melayani Tuhan karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Mati buat kita. Membuat kita jadi orang-orang yang bisa mengenal Tuhan Yesus. Bisa datang ke gereja, bisa melayani Tuhan. Jadi pertama-tama apa yang kita lakukan itu, kita harus sadar bahwa itu semuanya dari Tuhan Yesus, bukan dari kita. Jadi kita nggak boleh tuh ya melayani Tuhan untuk apa? Untuk cari kehormatan diri, nggak bisa. Ya, harus semuanya diserahkan untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Ya, dan dari penyembuhan orang buta atau orang bisu itu, orang awam pun ya bisa menduga bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias. Ya, kita bisa baca tadi di ayat 22 dan 23. Jadi jelas orang-orang Farisi pun harusnya mereka sadar bahwa Tuhan Yesus ini ya adalah penggenapan dari nubuatan Yesaya. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka malah mengatakan bahwa dengan Beelzebul penghulu setan ia mengusir setan. Wah, mereka memfitnah Tuhan Yesus. Jadi mereka melakukan dosa ini dengan sengaja anak-anak. Jadi dari bagian ini saja kita bisa belajar banyak hal. Ya, pertama, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus giat belajar firman Tuhan untuk bisa menilai kondisi di sekitar kita dan bertindak dengan benar. Seperti misalnya anak-anak ya, kalau kita belajar firman Tuhan dengan baik, kita akan tahu bahwa kita harus mengasihi orang lain. Karena apa? Karena kita dan orang lain sama-sama gambar rupa Allah. Ya, jadi ketika misalnya di sekolah kita ada teman yang bully ya, bully sesamanya gitu ya. Ada teman yang besar badannya membuli orang lain, ya, atau kerjain teman lain di sekolah, kita nggak akan ikut bully-bully, ya. Kita malah akan jadi orang yang menolong orang yang dibully tadi. Kita kasih tahu ke guru, kita melindungi dia. Karena apa? Karena kita tahu firman Tuhan. Jadi ketika kita melihat ada fenomena seperti itu, kita tidak menjadi orang yang malah ikut-ikutan teman-teman. Atau misalnya teman-teman kita punya mulut yang kotor ya, suka memaki gitu. Kita nggak jadi orang yang ikut memaki. Kita jadi orang yang sadar bahwa perkataan kita harusnya dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi ketika ada orang yang melakukan itu, ya kita harus menegur dia. Nggak boleh kamu begitu. Nah misalnya ya, juga kalau ada orang yang tidak mau kasih contekan. Ada orang yang bilang gini, kamu nggak mau kasih contekan, kamu itu makan teman, kamu pengennya hebat sendiri. Nah padahal yang benar siapa anak-anak? Yang nggak kasih contekan kan? Anak yang tidak kasih contekan dia jujur, dia baik. Nah, harusnya kita puji dia, ya bagus kamu melakukan yang baik. Tidak ikut-ikutan orang yang mau minta contekan sampai marah-marah. Ya nggak boleh begitu ya anak-anak ya, nggak bisa. Kita harus jadi orang yang belajar firman Tuhan supaya kita bisa melihat kondisi dan kita bisa merespon dengan benar. Kalau kita nggak belajar firman Tuhan, tahu dari mana kita bisa bertindak dengan benar? Nggak bisa. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sadar kalau kita belajar firman Tuhan dengan baik, kita tahu. Kita semakin menyadari bahwa Tuhan Yesus sudah sayang sama saya, sudah mati bagi saya, ya, sudah berkorban bagi saya, sudah cinta sama saya. Jadi saya nggak akan hidup sembarangan.
Nah itu anak-anak ya. Itu yang pertama ya, kita sebagai anak-anak Tuhan harus giat belajar firman Tuhan. Supaya bisa bertindak dengan benar untuk memuliakan nama Tuhan. Dan yang kedua, ketika belajar firman Tuhan kita harus punya hati yang mau taat pada firman Tuhan. Ya, supaya nggak jadi seperti orang Farisi yang sombong dan hanya bisa menilai orang lain. Ya, dia cuma bisa menghakimi orang lain. Jangan ya anak-anak, mereka cuma bisa menuduh orang lain yang enggak. Akhirnya kerohanian kita itu seperti kompetisi. Ya, saya udah baca Alkitab setiap hari loh. Kamu udah baca Alkitab setiap hari enggak? Hah? Kamu ini kok kayak kurang Kristen kamu ya? Atau kamu udah berdoa belum? Kenapa kamu enggak berdoa? Wah, bisanya begitu anak-anak. Kalau kita belajar firman Tuhan, bukan untuk sungguh-sungguh kenal Tuhan, yang kita lakukan akhirnya cuma itu. Cuma menghakimi orang, menuduh orang yang gak benar. Padahal mungkin aja dia udah belajar firman Tuhan tiap hari, tapi kita pengen kelihatan lebih hebat dari dia. Itu berbahaya anak-anak ya. Sama kayak Farisi itu, dia dengki. Dia lihat ada Tuhan Yesus yang jauh lebih suci, dia malah dengki, dia malah marah. Ya anak-anak berbahaya sekali. Ini adalah sikap yang salah. Harusnya firman Tuhan dipakai untuk koreksi diri dulu. Sebelum koreksi orang lain. Ya, jadi sekali lagi, firman Tuhan harusnya dipakai untuk refleksi, untuk koreksi diri, ya, sebelum kita koreksi orang lain. Misalnya anak-anak ya, ketika kita mendengarkan firman Tuhan bahwa kita harus saling mengasihi. Anak-anak harus gini, kita harus saling mengasihi ya, sekarang kita harus bertanya pada diri sendiri. Tuhan, saya sudah mengasihi orang lain seperti Tuhan Yesus mengasihi belum ya? Apa jangan-jangan saya sebenarnya masih jadi anak yang pelit, yang egois, atau mungkin saya belum betul-betul mengasihi karena saya sadar saya sudah dikasihi Tuhan. Jangan-jangan saya mengasihi orang lain supaya orang lain tuh mengagumi saya. Nah gitu ya anak-anak. Jadi ketika kita mendengar firman Tuhan, kita koreksi diri dulu. Benar gak ya? Saya sudah sesuai dengan firman Tuhan yang diajarkan tadi. Nah itu anak-anak ya. Kalau belum bagaimana? Ya kita berdoa, minta anugerah Tuhan untuk dimampukan. Bagi kita yang sudah berproses dengan baik, kita bersyukur pada Tuhan. Dan jangan sombong sekali lagi ya. Kita harus minta Tuhan untuk terus bertumbuh. Semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Ingat standar kita Tuhan Yesus ya. Bukan orang lain. Jadi jangan bilang, yang itu pun masih malas baca Alkitab Pak. Ya udahlah, saya gak usah baca Alkitab. Enggak anak-anak. Ya, kecintaan kita terhadap firman ya harus sama seperti Kristus yang sungguh-sungguh ya belajar firman Tuhan dan sungguh-sungguh menggunakan firman itu dengan tepat ya. Sama ketika Tuhan Yesus diuji ya, dicobai oleh iblis. 3 kali Tuhan Yesus menjawab dengan firman Tuhan juga ya, dengan tepat. Nah jadi gitu anak-anak ya, standar kita bukan orang berdosa, standar kita Tuhan Yesus ya. Kita belajar dari Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus sang teladan agung dan juru selamat kita satu-satunya. Ya. Dan setelah ada tuduhan-tuduhan tadi, ya, apa yang terjadi? Tuhan Yesus diam aja enggak? Tuhan Yesus menjawab dengan begitu baik, ya. Tuhan Yesus menunjukkan bahwa tuduhan orang-orang Farisi itu tidak masuk akal anak-anak. Kenapa? Karena setan tidak mungkin perang melawan setan, ya. Kita akan bahas itu di ayat 25 dan 26. Bapak bacakan, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Nah, jadi anak-anak, memang setan bisa berpura-pura perang lawan setan ya. Misalnya kalau kita lihat tuh ada di film-film atau di dulu ada acara-acara yang gak jelas begitu ya. Kayak dukun ya menyembuhkan orang yang kerasukan setan. Atau dukun menyembuhkan orang yang disantet. Nah tujuannya apa dukun itu melakukan itu ya? Untuk mendapatkan lebih banyak pengikut. Untuk dapat lebih banyak uang. Ya. Tetapi tidak mungkin mereka betul-betul berperang anak-anak. Setan itu bersandiwara di situ, ya. Kenapa kita bisa tahu begitu? Karena ujung-ujungnya orang makin sering datang kepada dukun dan gak percaya lagi sama Tuhan. Nah itu loh intinya. Kalau memang ini dari setan, ya, orang tidak akan lagi percaya Tuhan, tapi malah lebih percaya kepada dukun. Boleh gak pergi ke dukun? Gak boleh anak-anak. Ini adalah dosa yang berat sekali. Ya tidak boleh. Ya sekali lagi tidak boleh. Itu adalah hal yang sangat mengerikan. Ya sangat salah, sangat berdosa. Ya
pakai jimat, pakai dukun. Nah, itu sesuatu yang sangat jahat, ya. Jadi ketika ada orang yang mengaku dukun dan dia katanya ya mengusir setan, itu sebenarnya nggak benar-benar usir setan, anak-anak. Ya, itu cuma sandiwara setan aja. Karena apa? Karena setan ingin banyak orang lebih sering datang ke setan, ya, lebih percaya setan. Ini iblis yang untung, ya. Iblis atau setan yang untung, bukan Tuhan. Tapi pada waktu Tuhan Yesus mengusir setan, setan tidak dapat untung apa-apa. Karena nama Tuhan yang dipermuliakan dan nubuatan Tuhanlah yang dulu pernah diberitakan oleh Yesaya, dinyatakan kebenarannya dengan apa? Dengan penggenapan di dalam karya Tuhan Yesus. Jadi apa yang Tuhan Yesus lakukan betul-betul menyatakan kebenaran firman Tuhan. Orang jadi semakin percaya pada firman Tuhan. Orang jadi semakin percaya pada Tuhan. Iblis gak dapat untung apa-apa. Jadi apa yang Tuhan Yesus lakukan ini, ya, betul-betul adalah perang melawan setan. Ya, betul-betul perang, anak-anak. Jadi tidak mungkin Tuhan Yesus mengusir dengan kuasa setan. Dan di ayat 27 Tuhan Yesus pun menjawab mereka. Ya, Bapak bacakan. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Ya, pengikut-pengikut orang-orang Farisi ini. Karena itu merekalah yang akan menjadi hakimu. Nah, rupanya anak-anak, ya, pada zaman itu ada orang-orang Yahudi yang juga menjadi pengusir setan. Ya. Dan orang-orang Farisi mengakui bahwa orang-orang itu mengusir setan dengan kuasa Allah. Ya, jadi ada orang-orang Farisi, ya, pengikut orang-orang Farisi yang mengusir setan, dan orang-orang Farisi itu mengakui setiap pengikut mereka itu ketika mengusir setan, mereka mengusir setan dengan kuasa Allah. Tetapi waktu mereka melihat Yesus melakukan hal yang serupa, mereka menganggap Yesus mengusir setan dengan kuasa setan. Nah, ini nggak konsisten dong, nggak adil dong. Ketika pengikutnya mengusir setan, dibilang oh itu dengan kuasa Allah. Tetapi ketika Tuhan Yesus mengusir setan, dibilang oh itu dengan kuasa setan. Loh, ini nggak konsisten. Ya, sekali lagi anak-anak, kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka iri. Ya, jadi sekali lagi anak-anak, ya, Tuhan Yesus menggunakan cara pikir mereka. Kalau kalian menganggap murid-murid kalian, orang-orang Yahudi ini mengusir setan dengan kuasa Allah, kenapa kamu menganggap saya mengusir setan dengan kuasa setan? Nah, jadi anggapan mereka sendirilah yang menjadi hakim atas tuduhan mereka. Ya, jadi secara jelas, ya, orang-orang Farisi ini ketahuan memberikan tuduhan yang tidak benar cuma karena iri, ya anak-anak, ya. Dan orang Yahudi melakukan ritual pengusiran setan, ya, di zaman itu yang mirip dengan ritual pengusiran setan dari beberapa mungkin gereja aliran tertentu, ya, yang saat ini dilakukan dengan begitu ribet, anak-anak, ya. Kadang-kadang ada yang pakai minyak gitu, ya, atau yang percik air gitu, ya, atau doa-doa tertentu, ya, lama sekali, ya, dan dengan peperangan batin yang aneh-aneh gitu, ya anak-anak, ya. Kadang-kadang malah orang yang kerasukan setan itu bisa melawan balik gitu, ya, dan melawan dengan begitu kuat sampai mereka kalah. Karena apa? Karena mungkin mereka melakukan pengusiran setan itu sekali lagi anak-anak, ya, untuk kelihatan hebat aja, ya, bukan karena mereka percaya pada Tuhan Yesus, ya. Mereka pengen kelihatan hebat, pengen dikata penuh kuasa gitu, tapi bukan melakukan itu karena sungguh taat pada Tuhan Yesus, ya. Jadi ritual-ritual mereka itu sangat panjang dan melelahkan. Tetapi lihat di sini, ya, Tuhan Yesus mengusir setan dengan cara yang sangat berbeda. Ya, kalau orang-orang Yahudi saat itu mengusir dengan atraksi yang aneh-aneh gitu, ya, dengan ritual-ritual yang ribet. Tuhan Yesus mengusir setan dengan cara yang sangat bervariasi, anak-anak. Kalau kita baca di Alkitab, ya, misalnya contoh, Tuhan Yesus mengatakan, "Pergilah." Maka setan itu pergi. Kita bisa baca di Markus 9 ayat 26, ya. Dia juga pernah memerintahkan setan-setan itu pergi ke babi-babi. Nah, itu juga pernah, ya. Terus ada juga momen misalnya kalau kita baca di Markus 5 ayat 7, ya. Setan-setan berteriak minta ampun supaya tidak dihakimi oleh Tuhan Yesus. Wah, jadi benar-benar Tuhan Yesus tinggal ngomong, ya.
tinggal perintah, mereka pergi. Ya, bahkan setan-setan itu sujud langsung kepada Tuhan Yesus karena takut sama Tuhan Yesus. Jadi setan aja tahu bahwa Yesus ini sangat berkuasa. Jadi yang Yesus ingin nyatakan adalah jika murid-murid orang Farisi memakai kuasa Allah, sedangkan Yesus memakai kuasa penghulu setan, kenapa kuasa penghulu setan lebih berkuasa? Ya, mengapa kuasa Allah lebih kurang kuasa? Inilah sebabnya anak-anak ya, tuduhan orang Farisi begitu salah, begitu keliru. Ya, mereka menuduh ya, kalau mereka bilang murid-murid mereka pakai kuasa Allah, kok kayaknya kuasa Allah kayak terlihat kurang berkuasa. Aneh kan, nggak mungkin dong. Jadi harusnya mereka mengakui bahwa kuasa Yesuslah yang sejati gitu. Mereka menghina Tuhan Yesus padahal murid-murid mereka atas nama Tuhan mengalami kesulitan sangat besar untuk bisa melawan orang yang kerasukan. Sementara Tuhan Yesus justru memberikan kuasa yang besar ya, menunjukkan kuasa yang besar yang membuat setan sekalipun tunduk dan ketakutan menghadapi dia. Nah, kita lihat di sini. Siapa yang lebih berkuasa anak-anak ya. Dan di ayat 28 sampai 30 ya, Yesus menyatakan bahwa ia mengusir setan dengan kuasa Roh Kudus. Sekaligus sedang menyatakan ya, kerajaan Allah sedang hadir ya melalui siapa? Melalui diri dan pribadi Tuhan Yesus. Jadi siapapun yang tidak di pihak Tuhan Yesus lah yang sebenarnya yang dipakai iblis untuk mencerai-beraikan umat Allah. Ya, Bapak akan kembali bacakan ayat 28 sampai 30. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu? Sesudah diikatnya barulah ia dapat merampok rumah itu. Siapa yang tidak bersama dengan aku, ia melawan aku. Siapa yang tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Jadi Tuhan Yesus mengatakan bahwa tanda-tanda mujizat yang dia lakukan, mengusir setan dengan kuasa yang begitu besar, ya, adalah tanda bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah telah hadir karena Kristus, Tuhan Yesus adalah Raja yang sudah hadir. Dengan kehadiran Tuhan Yesus dan kuasa yang menyertai dia, berarti kerajaan Allah sudah dinyatakan di muka bumi. Dengan tanda-tanda kuasa ilahi inilah, Yesus benar-benar menyatakan bahwa dirinya adalah Raja dan Mesias yang sejati. Jadi anak-anak, harusnya kalau orang-orang melihat bahwa Kristus, Tuhan Yesus adalah Sang Mesias, apa yang harusnya menjadi respon kita? Harusnya kita sujud menyembah. Harusnya kita menjadi orang-orang yang kagum dan taat. Ya, percaya kepada Tuhan Yesus sepenuhnya. Harusnya begitu teman-teman. Jadi kalau kita baca firman Tuhan, anak-anak harusnya melihat betapa besar kuasanya Tuhan Yesus dan meresponnya dengan apa? Dengan memuji Tuhan. Dengan taat kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan Yesus sungguh-sungguh ya. Jadi mereka yang terus-menerus melakukan penghalangan ya, terus-menerus memfitnah Tuhan Yesus seperti orang-orang Farisi itu adalah orang-orang yang merusak pekerjaan Allah. Mereka adalah orang-orang yang dipakai iblis untuk mengacaukan ya. Dan Tuhan Yesus mengatakan gini, yang tidak mengumpulkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus sama dengan mencerai-beraikan. Jadi orang-orang Farisi ini yang terang-terangan menghalangi pekerjaan Tuhan Yesus, bahkan terus-menerus memfitnah Tuhan Yesus adalah pengacau yang sesungguhnya, anak-anak ya. Mereka adalah pengacau yang sesungguhnya. Mereka adalah orang yang dipakai iblis untuk mencerai-beraikan. Jadi siapa yang tidak menjadi pendukung apa yang sedang dikerjakan Allah, dia akan berhadapan dengan kerajaan Allah, akan berhadapan dengan otoritas Allah. Dia akan ditaklukkan sendiri oleh Allah. Siapa yang tidak membangun kerajaan bersama Allah, dia sedang mencerai-beraikan umat Tuhan bersama-sama dengan iblis. Dengan kuasa iblis, sang penghulu setanlah orang-orang Farisi mencoba merusak pekerjaan Tuhan. Nah, kita juga anak-anak ya. Kalau kita baca kebenaran firman Tuhan, kita menjadi orang yang taat pada Tuhan atau tidak? Kita menjadi orang yang dipakai Tuhan untuk membangun kerajaan Allah atau tidak? Atau kita menjadi orang-orang yang dipakai iblis untuk mencerai-beraikan kerajaan Allah? Wah, hati-hati anak-anak ya. Ketika kita dengar firman Tuhan, sekali lagi kita minta anugerah dari Tuhan supaya kita menjadi orang yang taat. Supaya kita betul-betul mengoreksi diri. Ya,
Minta hati yang sungguh mencintai Tuhan. Supaya apa? Supaya kita dipakai untuk bersama-sama dengan Tuhan Yesus melebarkan kerajaan Allah. Ya, mengabarkan Injil sampai ke ujung bumi. Selanjutnya ya, anak-anak kita bisa baca di ayat 31 dan 32, Tuhan Yesus memberikan peringatan ya. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Nah, jadi Pak, apa sih maksudnya menghujat Roh Kudus ini? Nah, pertama-tama anak-anak kita harus jawab, kenapa Roh Kudus? Ya, mengapa bukan Bapa? Mengapa bukan Allah Anak? Jelas, karena fungsi Roh Kudus adalah menerangi hati, ya, menerangi pikiran kita sehingga kita bisa mengerti firman Tuhan, bisa mengerti kabar Injil yang sesungguhnya. Jadi artinya begini anak-anak ya, orang yang diterangi oleh Roh Kudus, ya, dia adalah orang yang jelas bahwa dia yang adalah orang yang akan mengerti bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias, ya. Dia akan mengerti bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat yang sejati. Tidak ada juru selamat lain di atas muka bumi ini selain Tuhan Yesus. Jadi orang yang diterangi oleh Roh Kudus, dia betul-betul mengakui Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan juru selamat yang ada di muka bumi ini. Tidak ada Tuhan lain, tidak ada juru selamat lain. Nah, itu anak-anak. Tetapi ya, orang yang mendengarkan firman Tuhan ya, dan dia tahu bahwa Yesus adalah Mesias atau juru selamat, tetapi terus menolak semua itu ya. Bahkan seperti tadi ya, orang-orang Farisi menganggap itu adalah kuasa setan, atau banyak sekarang yang mengatakan ajaran Kristen itu adalah ajaran setan. Anak-anak, kalau dia terus melakukan terus menerus, ini adalah penolakan ya, menghujat pekerjaan Roh Kudus. Ya, jadi yang ditekankan bukan penghinaan terhadap pribadi Roh Kudusnya, tetapi penghinaan terhadap pekerjaan Roh Kudus dalam diri orang itu. Ya, jadi sekali lagi anak-anak ya, ini adalah bentuk orang ya, sikap orang yang terus menerus menolak ya pemberitaan Injil, ya, karya Roh Kudus yang terus hadir di dalam dirinya. Nah ini ya anak-anak ya. Jadi hal yang ditekankan di dalam ayat ini adalah kesengajaan orang itu melakukan hujatan kepada Roh Kudus. Ya, seperti contoh anak-anak ya, dalam kasus ini kita bisa membaca tadi di ayat 22 sampai 24, para orang awam ya, orang yang belajar firman Tuhan biasa-biasa aja, tahu bahwa Yesus adalah Sang Mesias. Mereka bisa menduga Yesus adalah Mesias. Jadi tidak mungkin orang Farisi tidak tahu bahwa Yesus adalah Mesias. Ya. Jadi Tuhan Yesus juga tahu kan, waktu Yesus tahu pikiran mereka. Jadi jelas anak-anak, orang-orang Farisi ini dalam pikiran mereka, motivasi mereka sudah melawan Tuhan Yesus. Terus menerus mereka tuh tahu Yesus adalah Mesias, tapi mereka terus melawan. Nah ini maksudnya anak-anak. Jadi mereka tidak akan mungkin diampuni. Ya, maksudnya apa anak-anak? Orangnya tidak mungkin bertobat atau menjadi orang percaya. Tuhan akan mengeraskan hati orang yang sudah melakukan dosa ini, ya, sehingga ia tidak akan percaya kepada Tuhan Yesus. Karena itu anak-anak, ya sekali lagi, orang Kristen yang sejati tidak akan mungkin pernah dan tidak akan mungkin melakukan dosa ini. Ya anak-anak, hati-hati ya, jangan pernah kita melakukan dosa ini. Kita orang Kristen, kita tidak mungkin melakukan dosa ini. Ya, jadi jangan coba-coba, ya, jangan ikut-ikutan. Jadi kalau kita tahu ada kebenaran firman Tuhan, kita harus taat sungguh-sungguh ya. Kita tahu itu firman Tuhan, ya. Ada pekerjaan Roh Kudus, ada Injil yang diberitakan, siapkan hati kita untuk mendengar. Ya. Dan Tuhan Yesus memberikan peringatan lagi pada ayat 33 sampai 37, ya. Bapak akan bacakan, jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula lah buahnya. Jika suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular beludak. Nah ini Tuhan Yesus menunjuk kepada siapa? Kepada orang-orang Farisi itu ya. Hai kamu keturunan ular beludak. Bagaimana kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Ya kita lihat tadi ya anak-anak ya. Mereka mengucapkan fitnah yang jahat sekali.
Orang yang baik mengeluarkan hal yang baik dari perbenarannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal yang jahat dari perbenarannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Ya. Jadi Tuhan Yesus ya dalam bagian ini mau menyatakan bahwa para Farisi ini mengeluarkan kata-kata yang jahat karena apa? Karena hati mereka memang sudah jahat. Apa yang keluar dari mulut para Farisi ini bukan kebenaran tapi dusta. Ya, yang berasal dari mana anak-anak? Berasal dari hati mereka yang sangat dengki, yang sangat iri kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mengajarkan bahwa setiap kata-kata yang sia-sia harus dipertanggungjawabkan, akan diadili. Apalagi kata-kata jahat yang kayak tadi ya. Ingat ya anak-anak ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang kasih. Tetapi sekaligus Tuhan kita juga adalah Tuhan yang adil. Ya, tidak ada dosa yang tidak akan diadili oleh yang tidak akan mendapatkan pengadilan yang sesuai oleh Tuhan ya anak-anak ya. Oleh karena itu kita percaya, kenapa Tuhan Yesus harus disalib? Karena ya upah dosa kita harus ditanggung oleh Tuhan Yesus. Kita punya Allah yang kasih sekaligus adil ya anak-anak ya. Sekali lagi, jangan cuma fokus di kasihnya atau di keadilannya. Tapi dua-duanya harus sama ya, seimbang. Tuhan kita adalah Tuhan yang kasih tapi juga yang adil. Yang akan menghukum dosa ya. Jadi kata-kata dibenarkan karena kata-kata ya. Tidak berarti bahwa Yesus mengajarkan keselamatan atau pembenaran karena perbuatan baik ya. Seluruh konteks yang kita baca tadi anak-anak menunjukkan ya, kalau kita baca ceritanya secara keseluruhan, ini menunjukkan bahwa kata-kata yang baik bisa terjadi kalau apa? Kalau orangnya atau hatinya baik. Jadi semua ini jelas karena apa anak-anak ya? Seseorang yang sudah dilahirkan oleh Roh Kudus ya, yang sudah beriman ya, dia akan bertumbuh makin serupa dengan Tuhan Yesus. Dia akan mengeluarkan kata-kata yang makin baik, makin kudus, makin agung. Semua yang dia katakan akan memuliakan nama Tuhan. Ya, akan menyenangkan hati Tuhan. Bahkan ketika dia menegur orang yang berdosa, tegurannya akan dipakai Tuhan untuk membuat orang itu betul-betul sadar kesalahannya dengan tepat. Tidak dengan penghakiman ya, kita belum tanya kenapa begitu ya, tapi kita sudah menghakimi. Ya, kita misalnya ada teman kita datang terlambat, ya, terus kita langsung bilang, kamu kenapa malas banget datang terlambat? Padahal kita nggak tahu mungkin sebelum dia datang ke sekolah gitu ya, dia kecelakaan atau ada sesuatu terjadi di rumahnya. Harusnya kan kita tanya dulu ya Nana ya. Jadi kita nggak jadi orang yang gampang marahin orang gitu. Tapi kita menjadi orang yang sungguh-sungguh pengen tahu dulu apa penyebab pergumulan seseorang gitu ya. Jadi semua yang kita katakan betul-betul kudus, betul-betul memuliakan Tuhan, betul-betul menyenangkan hati Tuhan. Bahkan mulut kita dipakai untuk mengabarkan Injil juga. Nah itu ya anak-anak ya. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh siapa? Oleh orang-orang yang sudah dilahirbarukan oleh Roh Kudus Tuhan. Jadi anak-anak ayo kita jaga perkataan kita ya. Jangan sembarangan ngomong ya. Jangan mengucapkan kata-kata yang jahat seperti fitnah, kata-kata kotor atau kata-kata makian. Kalau semua orang melakukan yang sama, kamu jangan seperti mereka. Ingat sekali lagi, kita dipanggil bukan untuk jadi sama dengan dunia, tetapi kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Ya anak-anak ya, sekali lagi kita itu Kristen, pengikut Kristus, bukan pengikut orang jahat. Jadi karena apa yang kita katakan mencerminkan isi hati kita. Jadi anak-anak kalau selama ini ada anak-anak di rumah yang kata-katanya penuh amarah, penuh makian, penuh cacian, harus sungguh-sungguh minta ampun kepada Tuhan dan minta Tuhan mengubahkan hatimu. Memberikan kamu hati yang baru. Minta supaya Tuhan Yesus sungguh-sungguh menjadi raja dalam hatimu. Minta supaya Roh Kudus sungguh-sungguh menguduskan kamu. Supaya kamu betul-betul ikut Tuhan Yesus. Menjadikan Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Karena sekali lagi anak-anak, kalau kita sudah dilahirbarukan oleh Tuhan, apa yang keluar dari mulut kita adalah hal yang baik, yang mempermuliakan nama Tuhan. Kita rindu apa yang kita ucapkan adalah hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, menceritakan tentang Tuhan Yesus, menghibur yang sedih, menegur yang salah, dan mengajarkan firman Tuhan. Jadi anak-anak, melalui pengajaran hari ini kita melihat bahwa Tuhan Yesus mengajarkan kebenaran yang sejati, bahwa orang yang sudah dilahirbarukan, dia akan memuliakan nama Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan Yesus menyatakan kuasanya, ya, menyatakan kemuliaannya,
bahwa apa yang dia lakukan adalah nubuatan, ya, adalah penggenapan dari nubuatan yang dilakukan oleh Yesaya di masa lalu. Dan harusnya respon kita adalah apa anak-anak? Makin kagum, makin taat kepada Tuhan. Dan mari kita minta Tuhan terus memurnikan hati kita, ya, karena kalau hati kita kotor akan terlihat dari perilaku kita, akan terlihat dari ucapan kita. Minta Tuhan terus murnikan hati kita. Minta Tuhan terus pakai kita untuk kemuliaannya. Semoga Tuhan senantiasa menguduskan kita untuk mengalahkan pekerjaan setan. Dan kita rindu, kita juga dipakai oleh Tuhan untuk menegakkan kerajaan Allah di atas muka bumi ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk Tuhan Yesus yang selalu mengajarkan yang terbaik. Selalu menunjukkan yang terbaik. Dan betul-betul menjadi teladan yang indah bagi kami. Tolong kami Tuhan agar tidak hanya menjadikan Kristus teladan. Tetapi sungguh-sungguh menyadari bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang bisa menyelamatkan kami. Dan tolonglah kami Tuhan agar hati kami sungguh-sungguh kami serahkan kepada Tuhan untuk dibentuk. Tolong kami agar kami betul-betul percaya kepada Tuhan Yesus. Agar sungguh melalui hidup kami yang sudah dilahirbarukan oleh Roh Kudus Tuhan. Kami dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaan nama Tuhan. Tolong kami Tuhan. Kami rindu hidup hanya bagi Tuhan Yesus. Memuliakan Tuhan Yesus. Dengan perilaku kami. Dengan kata-kata kami. Karena kami menyadari bahwa Tuhan Yesus sudah mati bagi kami. Sudah begitu mencintai kami. Kiranya cinta Tuhan Yesus yang begitu besar dan indah itu menggerakkan kami untuk hidup bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami yang cuma satu kali ini untuk dipakai Tuhan. Kiranya Tuhan mau pakai untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Allah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat bertumbuh dalam Tuhan anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kita dengarkan hari ini. Mari kita sama-sama meresponi dengan menyanyikan lagu pujian Hidupku Bukannya Aku Lagi 2 kali. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Anak-anak, sekian anak hari ini. Kita jumpa lagi minggu depan ya. Sampai jumpa anak-anak yang dikasihi Tuhan. Bye.